bagi teman-teman yang membutuhkan tempat tinggal di area kota Kebumen namun takut terkena jeratan KPR ya, mungkin ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum. Oke. Ya teman-teman semua. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya sedang ada di sebuah perumahan ya. Di belakang saya ini perumahan Kebumen Hill ya, barangkali nanti teman-teman ada yang membutuhkan informasi ya, informasi terkait dengan perumahan baru yang ada di Kebumen ini. Ini salah satu banner dari perumahan Kebumen Hill ya. Di sini tertulis perumahan bersubsidi harga 166 juta, DP 0%, lokasi sangat strategis, hanya 10 menit dari pusat kota ya. Tipe 3660. Ini pengembangnya dari PT Umegaru. Oke, kalau ini menurut saya ya, kalau ini dari pusat kota ya memang kalau naik motor 10 menit lah, tapi kalau naik mobil mungkin karena jalannya agak kecil ya. Ini posisinya kan kalau dari pusat kota itu dari apa itu namanya, dari asrama polisi ke utara, terus nanti sampai di jalan cincin utara ya, jalan cincin utara, terus ke utara lagi sampai ke ke balai desa Gemek Sekti apa SD Gemek Sekti. Nanti setelah SD Gemek Sekti langsung ke utara, terus lagi ketemu dengan Gapura Jemur ya, Gapura Jemur, terus ke utara lagi. Kalau habis ke utara nanti sampai ke balai desa Jemur, baru nanti belok ke arah timur ya, belok ke arah timur nanti sampai di Kebumen Hill, itu sekitar 300 meteran ya. Oke, nanti ini juga ada lagi ya, untuk bannernya tertulis ya hampir sama ya, cuman ini dijelaskan fasilitasnya itu ada 2 kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, area dapur, air pump, dan seperti itu. Oke, baik. Untuk lokasinya ini ada di atas agak naik ya. Jadi kalau ini jalan dari arah arah balai desa Jemur, nanti ke timur, nanti sampai di arah ini, jalan ini nanti tinggal naik sedikit. Jalan utamanya ini memang agak naik ya, agak naik. Lebar jalan utamanya ini mungkin bisa untuk simpangan truk tronton ya. Cuman ini masih dalam proses pembangunan, makanya baru dibikin jalan untuk motor saja kanan kiri. Untuk tanahnya ini apa ini namanya, tanah ya, mungkin ini kan hasil dari galian yang di atas. Jadi ini bekas apa, pegunungan yang dilakukan cut and fill atau dipotong ya, dipotong terus jadikan perumahan. Oke, di sini, di depan sini sudah ada pump ya. Ini salah satu fasilitas yang ada di sini, yaitu pump airnya. Infonya di atas airnya cukup deras. Oke, nanti kita akan review ya salah satu dari rumah yang belum dirubah sama sekali, tapi saya baru dapat rumah itu yang nanti bisa direview, belum dirubah tapi sudah ditempati ya, selama kurang lebih hampir 2 tahun lah. Oke, let's go. Kita akan keliling-keliling dulu ya. Oke, kita akan coba naik ya. Saya akan antar teman-teman semua untuk naik motor ke atas. Ini rencana di depan sini akan dibangun masjid ya, akan dibangun masjid utama cukup besar, mungkin ukuran 20 kali 20 ya, ukuran 20 kali 20 mungkin. Masih sedang bekerja. Kita akan coba masuk ke jalan-jalan. Ini kantor pemasarannya, masih ada perbaikan gorong-gorong. Akan coba lihat. Oh, sudah banyak toko-toko di sini ya. Ini rumah-rumahnya. Penerbangan rumah-rumahnya. Jalannya belum dibuka ya. Kalau untuk yang blok sebelah kiri ini masih baru ya, ini masih dilakukan pengeprasan ini ya, pengeprasan lahan. Masih terus dilaksanakan pengeprasan lahan. Jalan video gak? Ya, libur. Dan ini teman-teman, sudah banyak yang dilakukan renovasi ya, juga sudah ditempati. Ini blok sebelah sisi barat ya. Kalau untuk yang sisi timur lebih banyak lagi. Jadi pembangunan memang awalnya dilaksanakan dari sisi timur ya. Timur. Kita coba akan sisir yang dari sisi timur. Kalau ini sisi barat.
yang posisi sisi barat ya, blok sisi timur sorry. Sisi timur ini adalah area masjid ya, ini area masjid. Nah ini blok-blok awal. Ini blok-blok awal jalan-jalan perumahan-perumahan yang paling awal dibangun di sini ya. Ini sudah hampir 3 tahun mereka menempati tempat ini kalau nggak salah ya. Nah ini sudah kebanyakan sudah direnovasi ya. Ini ukurannya 3660 ya. Nah, sudah sangat ramai. Kalau kita review ya, memang jalannya jalan utama yang arah dari selatan ke arah utara ini bukan jalan utama ya. Ini jalan sudah ada dalam gang ini memang miring, tapi kalau di jalan yang arah timur ke baratnya memang rata, jadi rumahnya saya kira sangat nyaman. Sudah banyak yang di ini ya. Nah, kita lihat, nah ini juga sudah sangat ramai ya. Sudah banyak yang dilakukan perubahan, penambahan dalam sisi fasilitas ya. Bangunannya juga. Nah, ini di blok E, di blok E ini. Oke, ini di blok E. Nah, ini ada rumah-rumah yang masih original ya, masih original, artinya memang belum ada pemiliknya, belum ada pembelinya. Tapi untuk yang sudah ada pembelinya kebanyakan ya sudah dilakukan perbaikan atau penambahan fasilitasnya. Oke, jadi ini posisinya mentok dengan ininya, mentok dengan pegunungan. Ini kan sudah di. Oke, jadi ini batasnya. Oke teman-teman, saya akan sedikit mereview ya. Jadi ini merupakan batas ya. Ini merupakan batas paling utara dari perumahan ya. Batas paling utara dari perumahan itu blok E, blok EF. Jadi ada blok yang pertama A sampai E ya, A sampai E. Kalau jalan ke arah timurnya itu ada gang 1, 2, 3, 4 dan 5 yang terakhir ini, jalan kelima ini langsung berbatasan langsung dengan bukit ya, bukit. Jadi di sisi utaranya itu bekas pengepasan bukit, mungkin ini setinggi sekitar 20 meter ya. Cuman posisinya memang tidak terlalu curam, dan tanahnya itu kalau saya review ini tanahnya berupa batuan ya, tapi bukan batu yang full keras ya. Ini batu yang sudah agak lapuk ya. Tapi kalau untuk longsor saya rasa ini cukup aman sih. Oke, untuk sisi timurnya ini langsung berbatasan langsung dengan jurang ya. Ini jurang juga mungkin akan terus dilakukan pengembangan ya, pengurukan. Jadi jurangnya ini masih sangat alami, jurang. Nah di sisi ini jurangnya juga masih ditanami pohon-pohonan. Nah di sisi timurnya lagi, kalau nggak salah itu sokawera atau ya sokawera. Oke. Ya teman-teman semua, kali ini saya ada di depan rumah yang akan kita review ya. Jadi di belakang saya ini adalah rumah ada di blok E. Blok E itu blok yang paling utara tapi sebelah selatannya lagi ya. Oke, ini rumah masih original. Saya akan coba review. Oke, rumah ini yang pertama dari segi jalannya ya. Untuk jalan utama dari yang tadi, dari jalan utama dari Desa Jemur tadi ke atas itu jalannya lebar. Nah untuk di jalan gangnya ini seperti ini ya, dia rata, jadi tidak tanah aslinya itu dibikin jalan, tapi ini sudah diratakan seperti itu. Ini jalannya paving, ada beberapa yang paving. Untuk di blok lain juga ada yang menggunakan aspal seperti itu ya. Sekarang kita review rumah ini ya. Rumah ini ada rumah subsidi ya. Info dari pemilik rumah ini ya. Ini rumah subsidi ukuran 36 meter persegi kali 36-60, artinya 36 meter persegi itu luas bangunannya dan 60 meter persegi itu tanahnya. Namun
tanahnya itu ada tambahan ya, ini karena hook ya, karena hook ada di pertigaan seperti itu. Ini ada tambahan ya, kalau nggak salah tanah di sini harganya sekitar 1, lah 1, per meter persegi. Nanti kalau pembelian kalau nggak salah harus lunas untuk tambahan tanahnya ya. Oke, kali ini kita akan coba lihat ya. Ini ada carport, artinya ini 6 kali 10 meter ke belakang ya tanahnya ya, 6 kali 10 meter ke belakang. Nah ini ada planter box ya, bisa untuk menanam tapi ini infonya dari pemilik rumah. Ini kemarin mau dibikin kolam ya, seperti itu. Kalau untuk yang aslinya ini hanya pendek seperti itu. Kalau ini dibuat tinggi karena akan dibuat kolam ya. Oke, jadi pada saat pembelian dapat instalasi pump sudah termasuk ya, PDAM. Kita cek airnya apakah bagus atau tidak, kencang atau tidak. Cek. Nah, seperti ini airnya ya. Ini tidak bain-bain ya. Kualitasnya juga sangat bagus. Ini kalau tidak percaya, saya cek, sangat bening ya, sangat jernih. Ini air PDAM ya. Oke, saya review untuk yang di sisi utara karena dia lebih tinggi dari yang sisi selatan. Yang sisi selatan itu, kalau yang sisi utara itu jalur masuknya ini ada undak-undakannya ya, atau ada trap-trapannya. Jadi dia naik seperti itu. Untuk yang sisi selatan dia tidak perlu karena tidak pendek. Oke, di depan ini biasa saluran drainase, sudah sangat bagus saluran drainasenya. Oke, kita akan cek untuk instalasi listriknya ya. Ya, jadi 900 volt. Tuh. Ini detail dari fasadnya. Fasadnya seperti ini. Ya. Ini masih ori. Fasadnya seperti ini. Kusennya menggunakan jendela kayu yang sudah dicat putih. Dan kusen pintunya juga sama menggunakan kayu seperti ini. Bagian depannya seperti itu. Untuk catnya ya standar. Untuk jenis penutup atapnya itu menggunakan genteng soka ya, genteng soka, kemudian usuk dan gording atau blender ya, itu menggunakan kayu keras ya, seperti biasa. Oke, mari kita cek bagian dalamnya. Bismillah. Assalamualaikum. Ini untuk pintunya ya seperti ini. Oke ya teman-teman semua, jadi ini bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya seperti ini. Ini masih sangat original ya. Original ini ruang tamunya. Ruang tamunya seperti ini. Ruang tamunya seperti ini. Nah, ya standar rumah bersubsidi ya. Kemudian di belakang ruang tamu ini ada toilet. Untuk toiletnya sendiri mohon maaf ini untuk toiletnya sendiri ini seperti ini ya. Pintunya juga standar seperti pintu utama, kemudian WC-nya WC duduk standar dan juga sudah berplafon. Nah untuk toiletnya juga sudah ada ini ya, dinding dari HT-nya keramik. Untuk keramiknya biasa standar keramik rumah bersubsidi. Kemudian untuk instalasi listriknya ini menggunakan Proco ya. Untuk plafonnya itu menggunakan plafon gypsum seperti itu. Nah, kemudian untuk ruangan di belakangnya ini ada space sekitar 1 sampai 1,5 meter. Ini 1 sampai 1,5 meter ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk memasak jika nanti akan ditambahi dapur seperti itu. Untuk bagian belakang ini tidak ada plafonnya ya. Nah itu untuk dalaman struktur dari atapnya menggunakan kayu, dan juga dindingnya ini menggunakan dinding bata merah. Dinding bata merah acian seperti biasa. Nah ini karena ini yang paling belakang jadi terkena tampuhan atau limpasan tampuhan air hujan ya. Ini infonya dari pemilik, ini memang masih sering sekali terjadi rembesan. Ya, ini belum dilakukan perbaikan. Untuk kamarnya kita cek. Untuk kamarnya juga pintunya sama. Pintunya menggunakan pintu kayu ya. Kayu yang sudah di finishing menggunakan cat. Kemudian ini dia kamarnya. Kamarnya ukurannya ini ukuran 2,7 kali 2,7 ya. 2,75 kalau nggak salah. Oke. Ketinggiannya ini sekitar 3 meter lah, 3 meter. Nah, untuk plafonnya juga sama. Ya, ini jendelanya seperti ini.
Ya, seperti itu ya, jendelanya. Oke teman-teman, untuk kamarnya seperti ini. Kemudian kita akan review kamar yang kedua. Jadi kamar pertama, kamar depan, kamar yang kedua. Ini mohon maaf sangat berantakan, tapi saya akan review fokus ke bangunannya. Nah ini setelah 2 tahun pemakaian ya, karena belakang masih rembes, jadi mohon maaf ada yang rompal, itu belum diperbaiki. Info dari pemiliknya memang harus dicat outdoor ya, biar tidak rembes. Jadi, tapi kalau untuk rumah-rumah lain infonya memang tidak terjadi ambrol-ambrol seperti ini. Ya. Ini juga sama ya. Nah ini ada jendela kecil untuk melihat bagian dapur. Seperti itu. Ini pintunya sama, listriknya sama, keramiknya sama. Ya sangat simpel ya, seperti rumah subsidi lain. Oke. Kemudian tadi yang masih terlewat ininya ya, ukurannya. Jadi ukuran untuk ruang tamunya ini juga 3 kali sekitar 3 kali 3 ya, sama 3 kali 3. Saya akan coba testimoni ya. Ini testimoni ketika kita membuka pintu rumah perumahan subsidi ini bagaimana. Oke. Jadi kita keluar dari pintu ini, kita akan menyaksikan pemandangan dari hutan-hutan ini. Oke. Masih sangat asli, saya kira ini sangat cukup nyaman ya untuk menjadi tempat tinggal ya. Demikian ya review dari saya terkait dengan rumah standar tadi, rumah standar subsidi yang kita dapatkan ketika kita beli di perumahan Kebumian Hill ini. Ada sedikit yang saya berikan ya, info yang saya berikan. Jadi rumah ini mungkin sudah sangat ramai, mungkin ada 50 rumah lebih yang sudah ditempati. Dari segi keamanan saya rasa ini bagus ya, karena masyarakat di sini juga sudah ada ronda seperti itu. Selain itu juga untuk toko-toko juga sudah sangat banyak ya, ada toko-toko sembako dan juga untuk warung makannya. Apalagi nanti ketika masjid sudah jadi, itu masjidnya cukup besar, saya rasa untuk tempat tinggal di sini sudah sangat nyaman, sudah baik ya, sudah tidak terlalu sepi lah. Jadi untuk jarak kita ke pusat kota itu kalau menggunakan motor mungkin hanya sekitar 10 menit, tapi menggunakan mobil sekitar 15 menit untuk jarak ke pusat kota. Kemudian untuk keperluan-keperluan seperti belanja sehari-hari itu sudah sangat banyak di daerah sini. Paling ya 2 menit sudah sampai lah, sekitar ya 300 meter sudah ada penjual-penjual sayuran ya. Ya demikian review dari saya teman-teman semua. Mungkin bisa menjadi referensi ya, bagi teman-teman yang harus tinggal di Kebumen namun belum memiliki dana lebih untuk mencari atau membeli rumah di daerah sini. Ini bisa menjadi sebuah solusi karena kita dengan DP mungkin sekitar habis 8 sampai 20-an juta, kita bisa mengambil tenor 20 tahun dengan cicilan 20 tahun, sekitar 1 bulannya itu 1 jutaan ya, 1 jutaan selama 20 tahun. Mungkin sekarang 1 juta masih bisa membeli emas setengah gram, tapi mungkin 10 tahun lagi uang 1 juta itu tidak terlalu berarti ya. Sebab dengan KPR subsidi ini, dengan bunga yang tetap, dengan cicilan yang tetap, itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri ya. Demikian review dari saya ya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk mengompori teman-teman semua untuk mengambil KPR di perumahan ini ya. Namun barangkali ini menjadi sebuah solusi kepada teman-teman yang masih bingung untuk mencari tempat tinggal, namun dengan budget yang masih terbatas. Mungkin ini bisa menjadi solusi. Untuk diskusi-diskusi bisa dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.